kembali mengingatkan bahwasanya ini program Ngopi Yuk dari Hijrah. Kita akan coba lagi ya. Ngopi Yuk. Luar biasa. Tadi saya lihat sebelum sholat Isya ada yang sudah ngopi, nanti juga bisa bapak-bapak akan menikmati kopi yang dibayar cukup dengan infak seikhlasnya saja. Doakan kami, langkah kami akan terus memperbaiki dan juga akan terus ada event-event selanjutnya. Dan berkaitan dengan ini, tadi Kang Edwin, ya, ada pertanyaan yang begitu luar biasa dari Pak Haji Wawan. Pak Haji berkenan untuk mengulangi pertanyaannya atau? Baik, alhamdulillah Pak Haji berkenan. Alhamdulillah, Pak Haji berkenan supaya ini kelihatannya ada juga yang baru saja hadir supaya lebih jelas mengenai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin jentreng. Mangga Pak Wan. Kalau usia mungkin saya lebih senior dari Kang Haji, tapi saya di sini selama mendengar kenal sama Pak Haji dengan para anggota, beliau sudah menginspirasi saya juga. Jadi hajinya, imamnya luar biasa. Yang dulunya luar biasa tanda kutip arah-arah kiri gitu. Sekarang luar biasa kan. Itu menjadikan saya pribadi masih jalan. Mungkin yang lain juga akan bertanya, apa rumus, apa kiat, apa taktik yang beliau lakukan yang memang tidak semua orang bisa. Orang-orang yang memang mungkin Allah ciptakan untuk menjadi seperti itu. Jadi contoh buat kita jadi Tuhan memberikan wujudnya bahwa orang itu yang tadinya sedang beragadu tanda kutip sama-sama anak tentara, kita tukang geluh sampai kemarin belum masih kena saya mah disebut hijrahnya aki-aki sedetik deui gitu. Nah jadi itu kan tadi kita perlu apa sih kiatnya gitu ya, taktiknya sehingga apa yang sekarang Pak Haji sampai dengan keadaan hari ini itu tidak semua orang bisa. Betul, yakin saya tidak mudah. Beliau legislatif, beliau juga punya usaha yang bisa membawa kita semua bisa ikut hidup lah gitu ya. Di pikiran ada lihat ada gajinya bukan hal yang mudah. Nah itu yang beliau bisa sustainable, bisa berlanjut dengan keadaan apapun. Pandemi beliau jalan terus, yang lain ambruk. Saya juga, tapi beliau saya lihat masih eksis. Itu aja Kak Haji. Mudah-mudahan inspirasi ini memang tidak hanya sekadar kita ketemu di sini ngopi, enggak itu. Tapi bahwa memang kita hijrah ikut apa yang paling tidak Pak Haji lakukan. Kalau bisa lebih baik, tapi paling tidak sama ya Kak Haji ya. Amin, amin. Bisa jadi anggota dewan dulu saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi tadi Pak Haji Wawan ini senior kita ya, beliau tokoh juga di Batu Nunggal ini. Ada beberapa hal yang ditanyakan. Pertama berkaitan dengan prestasi sekarang, ya, karena masa lalunya sudah diceritakan, yang sekarangnya bagaimana. Terus yang kedua tadi kiat-kiat atau mungkin tips ya barangkali ya, yang dilakukan supaya kita bisa istiqomah di dalam berhijrah dan mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kalau ditanya sekarang apa yang kegiatan mungkin ya yang saya lakukan, alhamdulillah pertama saya terjun ke dunia politik. Itu juga kebetulan, saya masih ingat tahun 2004 saya masih kerja di lingkungan seperti itu. Ada senior tokoh juga sebetulnya di Jawa Barat. Beliau memang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia politik. Namanya Pak Haji Ali Hasan. Nah, beliau mungkin memperhatikan, walaupun saya kerja di tempat seperti itu katakanlah ya, mungkin yang beliau perhatikan itu dari sisi leadershipnya. Nah, beliau bilang, Win katanya, kebetulan istri beliau sahabat istri saya, istri baik, jadi kita kenal akrab. Kerja seperti ini itu nggak akan lama. Udah masuk ke dunia politik aja. Karena orang seperti Anda punya basic leadership yang kuat itu kalau di politik itu akan bermanfaat. Tapi waktu itu saya masih nanggapinnya
nggak serius. Karena ya saya awam tentang politik dan saya bilang ke Pak Ali ya, Mang, kayaknya jangan saya lah, orang lain aja. Karena saya nggak ngerti, saya bilang. Jadi benar-benar memang nggak ngerti. Nah singkat cerita terjadi satu kejadian. Waktu itu mau ada pemilihan ketua DPD partai, saya sebutkannya Partai Golkar ya, Kota Bandung. Di antara dua kandidat yang akan maju ini timbul gesekan. Yang satu ketua ormas, yang satu ketua ormas. Sehingga ini akan ya, dikhawatirkan ya ada konflik horizontal gitu kan di antara sesama massa. Pak Ali Hasan kontak saya lagi, minta tolong bisa nggak ngebantu supaya ini damai, maksudnya nggak ribut. Nah kebetulan memang dulu kerjaan kita itu, di kerjaan kita tuh hampir semua, mungkin saya kira semua ya, semua tokoh-tokoh ormas, pimpinan-pimpinan ormas di Bandung, Jawa Barat, itu memang dekat dengan lingkungan kerjaan kita. Jadi koordinasinya gampang gitu. Sehingga saya bilang ya udah nggak apa-apa, nanti saya datang. Saya datang ke sana, kebetulan kedua-duanya juga saya kenal baik. Dan akhirnya kedua-duanya islah. Islah, tidak sampai terjadi ribut dan salah satu yang terpilih menjadi ketua partai. Entah bagaimana ceritanya, setelah itu disusun ke pengurusan, nama saya ada di situ Pak Wan. Ya mungkin buruh begitu ya, buruh terus ngadamaikan gitu. Nama saya ada di salah satu kepengurus, jadi salah satu wakil ketua, saya masih ingat sekali. Kalau saya lihat jurusannya ini katingali maksakeun pisan. Soalnya apa? Bidang nelayan. Di Bandung kan nggak ada urusan. Kalau di Pangandaran mungkin ada, Cirebon gitu. Ini petani dan nelayan. Nah petani dan nelayan kan kita tahu. Petani mungkin masih ada lah ya, sawah sedikit walaupun ada di Kota Bandung. Tapi kalau nelayan kan nggak ada. Cuman biar nama saya ada di situ aja gitu. Nah setelah saya masuk mau tidak mau, nah untungnya ini teman-teman yang tadi saya sampaikan. Saya tuh senang belajar. Ini hal apapun saya ingin belajar. Sehingga setelah masuk saya bilang bahwa saya nggak boleh sampai bikin malu. Jadi saya mulai mempelajari tentang kepartaian, kegolkaran. Saya belajar ya, dengan sungguh-sungguh sehingga ketika tahun 2009 pertama kali nyalon di Kota Bandung, alhamdulillah bisa diterima. Ya. Dan sekarang sudah masuk di periode yang ketiga. Jadi kegiatan saya sekarang menjadi salah satu pimpinan DPRD Kota Bandung dan menjadi ketua partai untuk Partai Golkar di Kota Bandung. Bidang yang lain olahraga, karena memang ini passion saya dari dulu di sini. Selain saya mendirikan klub bela diri MMA Bandung Fighting Club ya tahun 2003 saya dirikan itu, dan alhamdulillah prestasinya baik nasional internasional bisa kita raih. Sekarang pun juga di One Pride ya, di event One Pride Antv, beberapa juara nasionalnya itu adalah murid dan atlet kita. Ya, mohon doanya juga, saya ingat besok Gugun atlet kita akan bertanding, mudah-mudahan diberikan kemenangan ya. Karena ini membawa nama Bandung, membawa nama Jawa Barat tentunya. Lalu kemudian saya juga jadi ketua Pemprov WUSU Jawa Barat, sudah 3 periode juga. Alhamdulillah setelah saya jadi ketua Pemprov WUSU, catatan prestasi tim WUSU Jawa Barat meningkat Pak Wawan. Bahkan kemarin waktu kita menjadi tuan rumah di Jawa Barat mendapatkan 4 medali emas. Tidak pernah hilang tradisi emas dari Pemprov WUSU Jawa Barat setelah saya pimpin. Lalu kemudian tradisional juga saya aktif di pencak silat tahun 2017, bahkan pernah membawa rombongan dari Indonesia tampil di markas besar UNESCO di Paris untuk memperjuangkan supaya pencak silat bisa ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda asal Indonesia. Alhamdulillah sudah ditetapkan teman-teman tahun 2019. Jadi pencak silat diakui oleh dunia, oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda asal Indonesia. Saya juga aktif di Panahan, saya juga aktif di organisasi-organisasi bela diri lainnya. Ini di bidang olahraga. Lalu juga aktif di organisasi sosial kemanusiaan. Saya aktif di organisasi beberapa di antaranya, saya sebutkan saja Golden Future Indonesia, Pak Wan. Dan kita aktif untuk memberikan bantuan kepada negara manapun di mana di situ terjadi bencana-bencana.
Apakah bencana peperangan atau bencana gempa seperti kemarin misalnya Turki ya dan Suriah, kita juga mengirim tim ke sana. Beberapa bulan yang lalu saya ke Libanon mengirim bantuan kemanusiaan untuk pengungsi yang ada di Libanon, khususnya pengungsi Suriah dan pengungsi Palestina dan lain-lain. Ini adalah kegiatan di organisasi kemanusiaan. Lalu kebetulan juga aktif di kegiatan-kegiatan dakwah. Ya, kenapa bisa nyemplung ke situ? Jadi waktu saya sakit itu Pak Wan, saya bernazar. Jadi waktu saya sakit saya bernazar kepada Allah, ya Allah seandainya saya disembuhkan, saya akan wakafkan diri saya untuk turut berjuang di jalan dakwah. Itu memang sudah azam saya seperti itu. Sehingga mau tidak mau kan harus, bukan mau tidak mau, harus kita penuhi gitu. Nah, terus prosesnya gimana? Ya tentu berproses. Waktu kecil sebetulnya orang tua sudah memanggil ya guru-guru ngaji ke rumah. Terus setiap bulan Ramadan juga kita rutin bisa mengikuti pesantren kilat di bulan suci Ramadan. Itu sudah biasa dari waktu kecil. Cuman setelah saya terjun ke dunia hitam, memang sempat saya tinggalkan itu semua. Nah, waktu saya sakit, saya hijrah, saya kembali lagi. Saya sempat juga mondok pesantren di Cibaregbek di Cianjur, selain juga kepada guru-guru yang lain. Nah, mereka memberikan nasihat. Mungkin ini tipsnya yang bisa kita ikuti ya. Waktu saya diberi nasihat ini saya nggak tahu kalau ternyata nasihat ini adalah nasihat juga yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang utama, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau saya dinasihatinya waktu itu sama guru saya, kalau bisa datang ke satu tempat gitu, dengerin orang ngaji. Kalau bisa ente yang ngaji. Terus kemudian datang ke satu tempat dengerin orang ceramah. Kalau bisa ente yang ceramah. Nah, kalau ente masih gelisah juga, pikiran masih kusut, kacau, datanglah ke satu tempat yang gak ada orang, yang ada cuma ente sama Allah. Minta sama Allah biar masalah kamu itu hilang. Nah, ini saya coba praktekkan teman-teman. Jadi dulu saya datang ke satu tempat dengerin orang ngaji. Tentu kita juga sambil belajar ngaji kan, sampai akhirnya juga kita bisa ngaji. Kemudian kita datang ke kajian-kajian, ke majelis-majelis, dengerin orang. Saya masih ingat dulu saya kemana-mana, kebetulan abang saya dekat dengan Ustadz Arifin Ilham ya. Kalau Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham, beliau datang ke Bandung itu dulu sering saya damping. Dan kalau beliau misalnya datang ke satu tempat ada acara zikir, biasanya tuh ada ulama-ulama juga ikut di situ. Saya dengerin tuh cara mereka membawakan, dan ulamanya nggak satu, biasanya ketua MUI lah, tokoh-tokoh dari para habaib, tokoh-tokoh dari organisasi, itu kumpul semua di situ seperti waktu di Masjid Istiqlal. Saya perhatikan satu-satu cara penyampaian mereka, materi mereka. Dan mereka juga mendoakan kepada kita semua jamaah. Mungkin ini juga hikmah dari doa yang dipanjatkan mereka dan kita aminkan. Sehingga mempermudah proses hijrah itu. Baru kemudian saya tahu bahwa ini ternyata nasihat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada satu ketika seseorang datang ke dia, laporan, gelisah, pikiran tidak menentu, guling gasahan kalau bahasa kita. Beliau menyarankannya begitu, datanglah ke satu tempat di mana ada orang mengaji. Kalau bisa kamu yang mengaji. Lalu kemudian kalau masih gelisah juga, datang ke satu tempat di mana ada orang sedang memberikan tausiah, ceramah, kajian. Kalau bisa kamu yang memberikan. Dan ini hikmahnya apa teman-teman? Ternyata kalau kita hanya mendengarkan, kadang-kadang kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau kita mau tidak mau tampil, kita harus belajar Pawan. Dan itu biasanya lebih berbekas ya. Karena sesuatu yang kita pelajari akan berbeda dengan sesuatu yang hanya kita dengarkan. Dan kita akan lebih hati-hati itu menyampaikan sesuatu karena harus tentu ada dasarnya, ada dalilnya kalau bahasa kita. Nah, yang terakhir, kalau masih gelisah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, datanglah ke satu tempat di mana tidak ada seseorang terkecuali hanya dirimu dan Allah. Artinya apa? Kita datang di penghujung malam di saat orang sedang tertidur lelap.
lalu kemudian kita minta sama Allah biar kegelisahan kita itu dihilangkan, biar kita bisa istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Nah, di luar daripada itu tipsnya mungkin, nah barangkali masih ada yang memiliki orang tua, mintalah sungguh-sungguh doa restu dari orang tua. Saya bersyukur dulu masih memiliki orang tua, ayah ibu. Jadi kalau ada masalah, setiap ada masalah saya pasti datang kepada orang tua saya, terutama kepada ibu. Sayang sekarang ibu saya sudah tidak ada ya. Saya nggak tahu lagi kemana saya harus mencari. Karena saya rasakan setiap ada masalah teman-teman, besar ataupun kecil, urusan gelut, saya malah laporan ke ibu saya dulu. Dan itu alhamdulillah menyelamatkan terus dari segala mara bahaya yang mengancam. Nah, bagi yang masih punya orang tua, sungguh-sungguhlah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Kalau kita ada satu amalan ya, yang ganjarannya kontan akan di dunia itu. Kalau yang lain bisa diberikan di dunia, bisa juga nanti kelak di akhirat. Tapi ada satu amalan ini yang akan Allah pastikan ganjarannya langsung di dunia. Kalau baik ganjarannya baik, kalau buruk buruk pula. Apa itu? Perbuatan kita kepada orang tua. Jadi kalau kita baik sama orang tua, ganjarannya kontan di dunia. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, ganjarannya juga kontan di dunia. Mungkin ini diantara tips-tips yang saya lakukan selama ini ya. Dan insya Allah ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Alhamdulillah, begitu luar biasa dari mulai prestasi atau kegiatan sampai akhirnya barusan kita diberikan juga tips yang begitu luar biasa. Kayaknya izin berapa pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin terakhir. Oke. Baik, Bapak akan silakan yang ingin bertanya. Satu lagi terakhir. Yang mau bertanya boleh. Kang Ibet mau bertanya, Kang Ibet? Boleh, silakan. Oh, boleh Pak. Silakan berdiri Pak. Oh, Kang Jajang, mau nggak Kang Jajang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ditanyakan kepada Pak Haji, apa ciri-ciri orang yang hijrah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa pertanyaannya kan. Apa ciri-ciri orang yang sudah diterima hijrah? Masya Allah. Maka kan itu. Ya, ada dua sekurang-kurangnya. Yang pertama, orang yang berhijrah akan membuat dirinya, atau yang sudah terlihat hijrahnya diterima oleh Allah ya. Dia akan terlihat dekat dengan Allah. Dan dia akan senantiasa merasakan nikmat pada saat dekat dengan Allah. Artinya apa? Dia akan terikat dengan amaliyah ibadah. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau orang yang hijrah dan hijrahnya diterima oleh Allah, dia akan dekat dengan Allah. Dan yang kedua, hidupnya akan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini dua hal inilah yang patut kita tafakuri. Silakan teman-teman tanya kepada diri sendiri, karena hanya diri kita dan Allah yang tahu. Selama ini kita sudah dekat dengan Allah atau belum? Dan apakah kedekatan kita dengan Allah ini menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati atau tidak? Kalau misalnya sholat masih terpaksa, salah satunya indikatornya itu aja dulu ya, sebelum yang lain-lain. Ini artinya belum tuntas tuh. Atau kalau misalnya kita berat untuk bersedekah menjadi orang yang dermawan, artinya belum tuntas tuh. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang tergila-gila, gila sholat, gila sedekah, menjadi orang dermawan, nah itu insya Allah kita sudah berada di makom ini ya. Walaupun yang namanya keimanan itu fluktuatif, naik turun ya, itu harus terus diperbaiki ya pada saat kita sedang turun. Dan yang kedua, kita juga tanya pada diri sendiri, apakah hidup kita sudah bermanfaat tidak dengan orang lain? Manfaat itu tidak hanya berkaitan dengan materi, dengan harta, tidak. Di antara sahabat juga ada yang hidupnya juga susah dari sisi ekonomi. Misalnya seperti Abu Dzar Al-Ghifari misalnya. Itu sahabat yang diketahui hidupnya susah. Bahkan sampai-sampai ketika beliau meninggal, saking miskin-miskinnya,
tidak punya kain untuk menutup jenazahnya. Kalau ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Tapi tidak akan mengurangi kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau diketahui menjadi orang yang zuhud, ya. Semua orang bisa bermanfaat dengan apa? Dengan apapun yang dimiliki. Bisa dengan ilmu yang dimilikinya. Bisa dengan tenaga yang dimilikinya. Kalau teman-teman nggak bisa membantu dengan harta, bisa dengan tenaga. Saya punya kisah cerita satu ya. Ada tukang becak, teman-teman. Jadi waktu saya berangkat umroh haji, ya. Kebetulan waktu itu saya ikut Enablis Safari Suci. Saya baru tahu bahwa di antara jamaah itu ada yang pekerjanya, mohon maaf, tukang susuruh lah di kantor. Jadi OB ya, OB. Kok bisa berangkat? Tapi saya perhatikan orang ini selama kita di Tanah Suci, dia aktif membantu semua orang yang ada di sana. Yang perlu diangkatin. Yang perlu didorongin gitu pakai kursi roda. Pokoknya tanpa pamrih. Dan ternyata karakter ini dibawa sejak dia berada di tanah air. Yang cerita akhirnya teman satu kantornya, mungkin pimpinannya. Jadi sama bos mereka dia diberangkatkan haji. Karena selama dia kerja, itu apa sih bahasanya itu kalau mudah membantu orang lain? Iya. Iya. Dan tanpa pamrih, ya. Beda kan kalau orang membantu dengan mengharapkan sesuatu. Ini benar-benar tanpa pamrih, dia bisa berangkat. Atau misalnya cerita tentang tukang becak yang bisa berangkat haji, hanya apa? Karena setiap Jumat dia menggratiskan siapapun yang naik becaknya. Jadi cara dia sedekah itu begitu. Karena dia juga nggak punya uang. Pokoknya kalau tiap hari Jumat, Sayyidul Ayyam, semua yang naik beca saya gratis. Gitu. Ada orang mau ke pasar gratis. Ada ibu-ibu hamil mau ke rumah sakit gratis. Sampai sekali waktu yang diantar ternyata pemilik travel, Pak. Bisa begitu kan? Jalan Allah itu seperti itu. Jadi semua orang harus bisa bermanfaat tuh. Baik dengan ilmu yang dimilikinya ataupun dengan tenaga yang dimilikinya, apalagi dengan harta yang memang dimiliki. Ya. Mungkin itu yang terakhir tadi. Betul. Alhamdulillah, sebelum itu mungkin ada yang ingin disampaikan untuk penguatan tadi dari sini. Ya. Baik teman-teman, sampailah kita di penghujung waktu. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk menguatkan, ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita nggak pernah tahu kapan hidup ini akan berakhir. Jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita segera berhijrah, memperbaiki diri, meninggalkan segala bentuk kekurangan, keburukan-keburukan yang mungkin selama ini masih kita lakukan, dan kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan percayalah teman-teman, setiap Allah memerintahkan sesuatu, itu pasti ada hadiahnya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia menjanjikan sesuatu, bisa jadi terlaksana, bisa tidak. Apalagi yang namanya pemimpin zaman sekarang. Mereka mudah sekali berjanji, tapi banyak juga yang tidak dipenuhi. Tapi kalau Allah itu maha benar, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang. Dan Allah menjanjikan kepada kita semua, teman-teman, nanti buka bagian surah An-Nisa ayat ke-100 ya. Apa yang Allah sampaikan? Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan bumi ini sebagai tempat hijrah yang luas dan tempat rezeki yang banyak. Ini janji Allah. Makanya segera hijrah. Yang namanya rezeki itu bukan hanya uang, ya. Mungkin ini pernah ada yang bertanya kepada saya dalam beberapa kajian, Kang Edwin, kenapa saya sudah hijrah kok saya nggak punya uang banyak? Ya mungkin dipikirnya rezeki itu cuma duit, padahal enggak. Rezeki itu bisa berbentuk kesehatan,
ke lapangan, dimudahkan urusan, diselamatkan dari mara bahaya, malapetaka, bala bencana musibah, itu juga rezeki. Dan ini janji Allah kepada kita. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan bumi ini tempat yang luas untuk berhijrah dan tempat rezeki yang banyak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Kang Erwin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi penguat bagi kita semua yang hadir di sini, bahwasanya proses hijrah itu akan menjadi sebuah keindahan kelak. Dari segi prestasinya, saat ini amanah-amanah yang diberikan beliau, kita doakan bersama agar beliau diberikan kesehatan, kelapangan usia, dan tentunya segala aktivitasnya Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Dan tentunya kita semua yang ada di sini juga diberikan kenikmatan iman dan Islam yang lebih indah, dan kesehatan, agar ketika kita melakukan ibadah dilaksanakan dengan keadaan lancar dan juga nyaman. Amin. Baik, Bapak Ibu, akan siap hijrah? Siap hijrah? Siap hijrah? Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara ini, tapi sebelumnya izin Kang Erwin, ada merchandise persembahan souvenir dari Hijrah. Masya Allah. Iya, dari ketua kita Kang Yogi, yang langsung diserahkan kepada Kang Yogi. Bapak-bapak, saya hijrah, sholat bareng, sukses bareng. Siap ya? Hijrah! Salat bareng, sukses bareng. Alhamdulillah. Atur nuhun bisa. Masya Allah. Jazakallah. Baik, alhamdulillah, tiba kita di penghujung acara. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di acara Kopiu dan juga Kepoin dari Hijrah di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bareng ya, boleh? Ya,